Hai, welcome back to my channel. Namaku Amelia. Jadi buat kamu yang baru pertama kali ke channel aku ini, aku ucapkan thank you so much karena sudah mau mampir. Dan di video ini aku tuh mau ngebahas satu parfum lokal yang sudah pernah dikirim ke aku. Dan namanya ini adalah D2 Lab. Nah, D2 Lab dia itu kayak gini ya packagingnya. Dan sebenarnya ini produk udah di launching kayak dari berbulan-bulan yang lalu. Dan ini aku udah terima ini tuh kayak sekitar 3-4 bulan yang lalu. So aku mau ngucapin ke pihak D2 Lab kalau aku sorry banget karena aku udah lama banget nggak nge-review ini. Dan terus terang untuk parfum D2 Lab ini yang dikirim ke aku adalah parfum untuk cowok. Jadi kenapa itu bikin aku lama untuk nge-review, karena untuk parfum cowok menurut aku lebih tepat kalau misalnya objek yang pakai ini adalah cowok gitu. Jadi ketika ngetes pakai ini itu aku nggak ke kulit aku, tapi aku langsung ke suami aku gitu. Dari sana aku baru endus-endus, aku baru nge-review wangi itu kayak gimana sih gitu. Untuk packagingnya ya, kalau misalnya kamu lihat kan kayak gini. Jadi di sini tuh kayak ada karton yang warnanya itu kayak navy and dove. Dan kemudian di sini dia ada segelnya. Dan kemudian di sini kalau misalnya kamu lihat ada simbol ombak. Ini adalah lukisan The Great Wave of Kanagawa ya. Nah, kalau misalnya kotaknya aku buka, di sini tuh again ada lukisan The Great Wave of Kanagawa. Dan di sini ada kartu untuk aku. Nah, kayak gini. Kemudian kalau misalnya aku buka lagi, di sini disegel lagi oleh kertas, dan menurut aku di sini tuh rapi banget. Sorry ini udah lecek karena kan ini udah berkali-kali aku buka tutup. Di sini juga ada simbol yang sama juga dengan ini. Di sini kayak terbuat kayak dari lilin gitu ya kayaknya ya. Dan kalau misalnya aku buka, nah ini yang dikirim ke aku adalah starter pack. Dan untuk packagingnya yang aku suka ini, dia di sini pakai busa ya. Jadi ini kayak menjamin kalau produk ini tuh aman ketika kamu beli secara online, dan kayak dijamin kalau ini nggak akan mudah pecah gitu. Jadi di sini adalah masing-masing isinya 3 varian yang berbeda. Kamu bisa cek di Tokopedia atau website D2 Lab. Ini harga dari starter pack ini adalah 99.000. Dan di sini kamu bisa dapat 3 varian yang berbeda untuk kamu bisa sampling dulu. Jadi kamu bisa milih mana wangi dari yang kamu suka gitu. Nah, di sini starter pack-nya ini tuh udah di package dengan botol yang menurut aku ini cukup bagus. Jadi botolnya ini kayak kelihatan nggak ringkih gitu ya guys. Dan di sini starter pack ini kan gunanya yang tadi aku bilang buat sampling kamu biar bisa tahu mana yang kamu suka. Jadi kamu setelah kamu udah ketemu mana favorit kamu bisa beli satu single packnya. Dan kalau nggak salah itu harganya 250.000 dengan isi 50 ml. Kalau dari starter pack ini masing-masing dia isinya 5 ml, oke? Dan aku langsung masuk aja ke varian wanginya ya guys. Nah, ini aku langsung masuk ke varian untuk yang namanya Humble. Oh ya, kalau misalnya kamu lihat di sini dia itu kayak tulisannya itu bener-bener sangat simple dan minimalis ya guys. Jadi desainnya itu juga nggak ribet gitu. Dan aku langsung ngetes lagi ke kulit aku ya. Oke. Nah, di sini untuk dari tekstur liquidnya, menurut aku di sini sih agak masih oily. Tapi menurut aku ini oilynya ya masih lebih baik dibandingkan produk lokal yang lainnya. Dan kalau misalnya tadi aku semprot gitu, wanginya tuh kayak nggak langsung nusuk ke hidung aku. Dan itu yang salah satu aku suka dari D2 Lab ini. Dan aku akan bacain untuk notes dari Humble ini ya guys. Nah, dari varian Humble ini, di sini top notes-nya ini adalah bergamot, pineapple, dan blackcurrant. Kemudian masuk ke hard notes, di sini adalah patchouli, rose, and beers. Beers itu aku kurang tahu deh ini apa. Kemudian di base note-nya ini dia punya vanilla, oak moss, dan musk. Dan kalau impresi aku untuk parfum D2 Lab Humble ini, aku nangkep
di hidung aku ini adalah wangi yang ke arah fresh and clean. Kemudian di hidung aku ini dia kayak lebih dominan ke citrus, tapi persentase pineapple-nya itu lebih besar gitu. Nah, kalau misalnya untuk blackcurrant-nya kayaknya di hidung aku masih belum nangkap, karena emang menurut aku ini kayak udah didominasi dengan opening pineapple. Dan kemudian beberapa saat kemudian aku memang ada menangkap ini kayak aroma patchouli, dan di sini patchouli yang dipakai itu kayak bukan patchouli yang strong, jadi patchouli yang cukup soft di hidung aku. Dan di base note-nya aku bisa nangkap ini kayak wangi kayak green gitu ya. Mungkin bagi sebagian orang itu bakal bilang ini kayak wangi kayak rumput-rumput gitu, tapi mungkin ini karena dari notes oakmoss-nya gitu. Dan overall menurut aku wangi dari Humble ini itu lebih cocok kalau misalnya kamu pakai casual dengan pakaian yang santai gitu. Kemudian untuk dari aroma yang seperti ini menurut aku tuh dia lebih cocok dipakai di daily atau siang hari gitu ya. Dan kalau misalnya aku boleh menilai secara pribadi, menurut aku wangi dari Humble ini tuh aku bisa kasih poin sekitar 7,8, dan itu dari aromanya ya guys. Dan kalau misalnya dari secara staying powernya, menurut aku di sini ketika dicoba oleh suami aku bisa dikatakan ini cukup sekitar 5-6 jam, dan itu menurut aku udah oke banget di dalam pasar parfum lokal. Dan sedangkan untuk wanginya ini menurut aku juga ini mudah diterima oleh hidung aku, karena terus terang hidung aku kan nggak terlalu bersosialisasi sama parfum cowok, jadi aku nggak terlalu bisa nilai yang dia gimana-gimana gitu. Cuma yang jelas untuk wangi dari Humble ini menurut aku masih oke, masih fine untuk di hidung aku. Nah, untuk ngomongin dari performance-nya, menurut aku dia masih project di sekitar 2-3 jam untuk yang Humble ini. Mungkin akan lebih project di badan kamu kan aku nggak tahu ya, karena kan ini kan aku ngetes dari badan suami aku gitu. Dan ini adalah Humble. Aku akan masuk ke varian yang berikutnya ya guys. Dan untuk varian yang kedua di sini ada Lagoon namanya. Aku akan langsung ngetes lagi langsung ke kulit aku ya guys. Oke, untuk varian Lagoon ini aku akan bacain dulu untuk notes-nya. Jadi di sini dia top notes-nya itu adalah citrus, seawater, kemudian di hard notes-nya dia di sini ada neroli and sandalwood. Kemudian di base note-nya ini dia ada honey and musk. Oke, nah itu kan dia dari notes-nya. Kemudian kalau misalnya dari hidung aku bisa menangkap ini kayak wangi yang jauh lebih fresh, jadi citrusnya jauh lebih berasa dibanding si varian Humble tadi. Dan menurut aku di sini openingnya ini dia kan tulis ada sea salt. Menurut aku ya di sini kerasa, jadi kayak kerasa ada kayak sedikit wangi asin gitu. Jadi menurut aku ini kayak wangi lebih ke arah aquatic, fresh gitu. Dan menurut aku ini impresinya itu jauh lebih seger. Dan kemudian di sini mulai masuk ada sandalwood yang dia kayak bikin aroma dari si Lagoon ini selain fresh tapi dia juga smooth masuk ke hidung aku gitu. Wanginya menurut aku ini lebih soft, lebih enak. Dia kayak masuknya itu kayak nyantai gitu. Dan menurut aku wangi dari Lagoon ini tuh kayak aku kayak ngebayangin ini kayak kayak suasana pantai gitu. Jadi kayak ini enak banget kayak dipakai untuk panas-panasan, untuk siang hari, lebih ke arah suasana summer gitu ya guys. Dan untuk yang Lagoon ini menurut aku dia ini setelah dipakai ke kulit suami aku, menurut aku ini performance-nya masih jauh lebih bagus dibandingkan dari yang varian Humble tadi. Nah itu kan di suami aku, karena masing-masing orang kan akan performnya beda-beda ya guys. Dan wangi ini aku bisa kasih nilai lebih baik
Aku akan kasih nilai ini poinnya itu 8,2 untuk varian Lagoon ini. Nah, dari wangi dari Lagoon ini, menurut aku dia ini tuh kayak wangi lebih santai. Jadi aku tuh kayak ngebayangin wangi dari Lagoon ini tuh kayak suasana pantai atau suasana summer gitu. Jadi ini enak banget dipakai di siang hari, di daily, dengan outfit kamu tuh yang nggak perlu lebay gitu. Jadi menurut aku ini suitable buat kayak outfit yang casual. Kamu pakai t-shirt yang rapi, yang bersih, dengan celana selutut, dengan sepatu kets, itu udah ready banget buat jalan gitu. Dan untuk Lagoon ini, setelah udah ngetes seharian ke suami aku, menurut aku di sini dari staying powernya juga bisa dibilang moderat, tapi sekitar 5-6 jam. Jadi menurut aku sih ini udah oke banget. Dan untuk projectnya menurut aku ini cukup oke. Jadi kayak jarak 1,5 meter menurut aku ini udah kecium gitu. Dan yang aku suka dari Lagoon ini tuh dia wanginya tuh masuk ke hidung aku dengan smooth, dengan nggak lebay, dan dia kayak bikin lebih kayak kenaikin mood gitu. Oke, aku masuk ke varian berikutnya dari D2Lab, varian yang terakhir. Dan di sini ada Musky Man, oke. Dan ini yang paling aku suka, wangi Musky Man, karena aku coba semprot ke kulit lagi. Oke. Wow. Aku langsung bilang aja, impresi dari Musky Man itu kayak wangi yang sangat karismatik, ganteng, seksi, misterius, apalagi enak deh pokoknya. Aku bacain dulu untuk notes dari Musky Man ini ya guys. Di sini untuk notes dari Musky Man, di sini dia top notesnya ini adalah mandarin orange dan cardamom. Kemudian di hard notesnya ini dia ada nutmeg and lavender. Kemudian di base note-nya ini dia ada leather and tonka-bean. Nah, dari penangkapan hidung aku, wangi dari Musky Man ini dia ini kayak wangi yang jauh lebih formal. Jadi menurut aku ini enaknya kamu pakai kayak ke meeting atau office atau acara formal lainnya. Dan ini masuk banget kalau misalnya kamu pakai di malam hari gitu. Dan kalau impresi aku yang tadi aku bilang, di sini tuh kayak wanginya udah kelihatan ini langsung wangi yang karismatik. Tapi yang enaknya dari Musky Man, ini wanginya juga smooth masuk ke hidung aku. Artinya di sini dia begitu aku semprot, dia wanginya tuh kayak nggak lebay gitu. Kadang aku agak suka sebel sama parfum cowok yang aku nggak tahu apa sih, tapi wanginya tuh kayak nyegrak banget. Ada sebagian parfum cowok itu yang kayak bikin agak annoying gitu menurut aku ya. Dan untuk Musky Man ini menurut aku enggak. Jadi walaupun dia kayak wanginya lebih strong dibandingkan varian yang tadi yang aku sebutin, tapi dia tetap enak gitu untuk masuk ke hidung aku gitu. Dan untuk di sini dia wangi yang dominan di hidung aku tuh lebih kayak ke leather and tonka-bean-nya. Jadi di sini yang bikin smooth itu menurut aku di tonka-bean-nya. Kemudian yang bikin dia lebih terkesan dark and formal itu lebih ke leather-nya gitu. Setelah dipakai ke suami aku, menurut aku yang Musky Man ini jauh lebih perform. Dia lebih long last juga. Dia punya staying power yang lebih bagus. Di sini ketika suami aku pakai itu bisa di atas 6 jam staying, dan kayak jarak 1,5 meter lebih itu juga udah kecium gitu. Nah, kalau untuk yang Musky Man ini, karena aku suka dan suami aku juga paling suka dengan Musky Man, aku bisa kasih ini penilainya adalah 8,7 untuk Musky Man. Nah, jadi kamu kalau cowok dan kamu pengen cari parfum yang enak dengan budget tertentu, kamu bisa coba dimulai dengan D2Lab. Apalagi kan ini sebenarnya kan produk lokal dan ini kan karya anak bangsa yang harus kita majukan. So, itu review aku untuk produk D2Lab yang udah dikirim ke aku. Thank you sekali lagi untuk pihak D2Lab yang udah kenalin aku dengan produk lokal yang menurut aku ini
layak banget untuk dicoba. Bahkan suami aku pun juga coba dan suami aku bilang ini oke banget. Di sini aku harap untuk pihak D2Lab ini bisa lebih improve produknya, bisa lebih diperbanyak variannya, atau bisa juga dieksplor untuk varian yang buat cewek gitu. Dan sekian dari review dari aku. Thank you ya udah nonton video aku ini. Kalau kamu suka dengan video aku ini, silahkan klik tombol like, kemudian tinggalkan komen, kemudian jangan lupa juga subscribe ke channel aku. Thank you.